Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar matematika, utamanya untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini, bab pertama yang akan kita bahas yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Mari kita lihat peta konsepnya. Pada pembahasan perpangkatan dan bentuk akar, yang akan kita pelajari 1.1 bilangan berpangkat, 1.2 perkalian bilangan berpangkat, 1.3 pembagian bilangan berpangkat, 1.4 pangkat 0 pangkat negatif dan bentuk akar, 1.5 notasi ilmiah. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini tentang bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat atau juga disebut perpangkatan merupakan bentuk lain dari penulisan perkalian berulang dari faktor-faktor yang sama, di mana faktor yang dikalikan secara berulang disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan banyaknya perulangan faktor yang dikalikan disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, kita punya bilangan 3 pangkat 7. Bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk perkalian faktor? Maka kita harus tahu dulu berapa bilangan pokoknya dan berapa bilangan pangkatnya. Bilangan pokoknya adalah 3. Dan bilangan pangkatnya adalah 7. Dengan demikian, 3 pangkat 7 bisa ditulis sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 faktor. Contoh berikutnya, kita memiliki bilangan 17 pangkat 1. Sama halnya dengan 3 pangkat 7, kita harus tahu berapa bilangan pokoknya dan berapa pangkatnya. Bilangan pokoknya adalah 17 dan bilangan pangkatnya adalah 1. Dengan demikian, 17 pangkat 1 dapat kita tuliskan sebagai perkalian 17 yang hanya memiliki satu faktor itu saja. Bagaimana kita mendefinisikan bilangan berpangkat? Seperti ini definisinya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya dikalikan A sebanyak N faktor, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen, dengan N merupakan bilangan bulat positif. Untuk N selain bilangan bulat positif akan kita bahas tersendiri pada subbab 1.4. Sekarang kita simak contoh berikut ini. 1. Tuliskan bentuk pangkat berikut dalam bentuk perkalian faktor. A. 5 pangkat 3, B. Negatif
2 pangkat 5, C negatif 3 pangkat 2, D negatif 7 pangkat 1, E 2/5 pangkat 3. 2. Tuliskan bentuk perkalian faktor berikut dalam bentuk pangkat. A. 2 kali 2 kali 2 kali 2. B. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. C. Negatif 6 kali 6. D. 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Baik, sekarang kita akan membahas contoh yang telah diberikan di atas. Untuk yang nomor 1A, kita akan mengubah bentuk pangkat 5 pangkat 3 menjadi bentuk perkalian faktor. Maka kita perhatikan bilangan pokoknya, yaitu 5. Bilangan pangkatnya adalah 3. Berarti 5 pangkat 3 dapat kita tuliskan sebagai 5 kali 5 kali 5. Menjadi perkalian berulang dari 5 sebanyak 3 faktor. Berikutnya, nomor 1B, negatif 2 pangkat 5. Kita perhatikan bilangan pokoknya berupa bilangan negatif 2. Namun, negatif 2 tidak ditulis dalam satu kurung, sehingga ini berarti bahwa tanda negatif tidak ikut dipangkatkan 5, melainkan hanya 2 yang dipangkatkan 5. Sehingga penulisannya menjadi negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Negatifnya hanya ada 1 dan 2-nya merupakan perkalian berulang sebanyak 5 faktor. Soal 1C, negatif 3 pangkat 2. Berbeda dengan soal nomor 1B, untuk soal nomor 1C, negatif 3-nya dituliskan dalam satu kurung, sehingga ini berarti bahwa negatifnya juga dipangkatkan 2. Dengan demikian, negatif 3 dipangkatkan 2 dapat dituliskan sebagai negatif 3 kali negatif 3, di mana negatif 3-nya terdapat 2 faktor. Untuk contoh berikutnya, 1D, negatif 7 pangkat 1. Karena pangkatnya 1, berarti negatif 7-nya hanya ada 1 faktor, sehingga dapat dituliskan negatif 7 pangkat 1 sama dengan negatif 7. 1E, 2/5 pangkat 3. 2/5 ditulis dalam satu kurung, sehingga itu menunjukkan pembilang dan penyebutnya keseluruhan sama-sama dipangkatkan 3. Sehingga 2/5 pangkat 3 sama dengan 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Berbeda jika 2/5 sebagai pecahan tidak dituliskan dalam satu kurung, maka itu berarti hanya pembilangnya saja yang dipangkatkan 3. Berikutnya kita bahas contoh yang nomor 2. Tuliskan bentuk perkalian faktor berikut dalam bentuk pangkat. Nomor 2A, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat kita lihat dengan jelas merupakan perkalian berulang sebanyak 4 faktor dari 2. Dengan demikian, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat ditulis sama dengan 2 pangkat 4.
Selanjutnya, untuk soal nomor 2B, negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3. Karena negatif 1 dikalikan secara berulang sebanyak 3 faktor. Contoh berikutnya 2C, negatif 6 kali 6. Ini menunjukkan bahwa negatifnya hanya ada 1 dan 6-nya ada 2 faktor. Berarti seperti halnya nomor 1B, dituliskan sama dengan negatif 6 pangkat 2 tanpa menggunakan tanda kurung pada bilangan negatif 6-nya. Soal yang terakhir, nomor 2D, 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4 kali 3/4, bilangan pecahan 3/4 dikalikan berulang sebanyak 6 faktor. Berarti ini menunjukkan bahwa 3/4-nya kita kasih tanda kurung dan dipangkatkan 6. Kenapa harus menggunakan tanda kurung? Karena penggunaan tanda kurung menunjukkan bahwa pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan secara berulang. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama belajar tentang definisi bilangan berpangkat sehingga kita bisa mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk perkalian faktor dan sebaliknya, mengubah bentuk perkalian faktor ke dalam bentuk pangkat. Pada kesempatan berikutnya, kita akan kembali berjumpa untuk belajar matematika dan akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat, yaitu untuk operasi perkalian. Maka, saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Silakan belajar rajin. Semoga sukses, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.